wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anakku semua kelas 6C dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Pada hari ini anak-anak, kita akan masuk pada tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pada hari ini kita masuk pada pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam perkembangbiakan secara vegetatif dan manfaatnya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, sebelum masuk pada materi, coba simak dulu gambar berikut ini. Di sini ada tumbuhan wortel, bawang merah, pisang, dan singkong. Tahukah anak-anak, tumbuhan ini berkembang biak dengan cara apa? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita pelajari materi berikut ini. Pada pembelajaran kemarin, kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tumbuhan tidak hanya berkembang biak secara generatif, tetapi juga bisa berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk saja, atau dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ada dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Oke anak-anak, untuk yang pertama kita bahas tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang tanpa melibatkan campur tangan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami, diantaranya yang pertama adalah spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora seperti biji, tetapi bentuknya sangat kecil. Sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok, akan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora adalah jamur, paku-pakuan, dan lumut. Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian induk tumbuhan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah pisang dan bambu. Kemudian yang ketiga adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang muncul di bagian tumbuhan lainnya. Tunas adventif pada daun contohnya adalah cocor bebek. Kemudian tunas adventif pada akar contohnya adalah tumbuhan sukun dan kesemek. Anak-anakku, untuk selanjutnya yaitu perkembangbiakan dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah daun berdaging dan fungsinya sebagai makanan cadangan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bunga lili. Kemudian ada umbi batang.
Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Untuk selanjutnya, anak-anak, ada perkembangbiakan secara vegetatif alami yang selanjutnya adalah rizoma atau akar tinggal. Rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berruas-ruas. Contohnya kunyit, jahe, dan lengkuas. Untuk selanjutnya, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang melibatkan campur tangan manusia. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif buatan adalah dengan cara mencangkok. Mencangkok adalah mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanamkan ke tanah. Contoh tanamannya yang bisa dicangkok adalah mangga, apel, dan nangka. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua contohnya adalah stek. Stek adalah memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanamkan dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan tanaman mawar. Demikian anak-anakku penjelasan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Dan dapat disimpulkan bahwa tumbuhan selain melakukan perkembangbiakan secara generatif, juga dapat melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Tumbuhan melakukan perkembangbiakan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami materi yang saya sampaikan. Pesan Bu Guru, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, tetap pakai masker dimanapun anak-anak berada, dan jaga jarak. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.